Fly me to the moon and let me play among the stars. La 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 la. Another world, hold my hand. Another world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuang Donat dari Bandung, youtuber tertua di semesta. Indonesia itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja ya. Persoalan ekonomi ini luar biasa, merosot tajam sehingga muncul istilah aneh-aneh ya. Ya, untuk menghindari persoalan ekonomi itu terus dibikin isu radikal, bikin isu ini, padahal ininya core bisnisnya, masalah utamanya itu kesejahteraan itu nggak terpenuhi. Lah kemarin misalnya minyak itu bisa hilang, dan sekarang setelah subsidinya dicabut berhari-hari itu kan ngantri emak-emak itu. Sekarang setelah subsidinya dicabut, harga naik minyak itu. Teriaklah teman saya yang tukang pempek warung itu, wah sekarang minyak tadinya 20 sekarang jadi 48 minyak curah. Jadi keuntungan untuk beli beras itu berkurang ya 1 liter karena untuk beli minyak yang naik itu. Nah, itu nggak dirasakan oleh Ibu Megawati misalnya kan, ya kan, minyak naik, tepung naik, gula merah naik, terus kacang untuk bumbu kacangnya naik. Nah, itu memukul rakyat kecil ekonomi. Tapi yang muncul isu terorisme, isu radikalisme itu kan satu cara untuk mengalihkan isu betapa pemerintah itu gagal ya ngurus kesejahteraan sosial, ngurus keadilan, ya kan? Orang-orang yang dipenjara karena beda pendapat dengan pemerintah itu hanya ada di era sekarang nih, rejim presiden sekarang. Zaman SBY saya ikut hidup di zaman SBY 10 tahun, nggak ada seorang pun yang dipenjara gara-gara menentang pemerintah karena beda pendapat, beda pandangan secara politik dengan pemerintah, mengkritik pemerintah, itu juga nggak dipenjara ya. Jadi demokratis itu sudah muncul di zaman SBY dan dasar-dasarnya diletakkan oleh Habibie ya. Habibie setiap hari orang demonstrasi ya, ngata-ngatain Habibie, nggak ada yang ditangkap selama 2 tahun itu. Dan justru Habibie berhasil menurunkan kurs itu menjadi kembali normal ya. Dan dipujikan banyak orang termasuk tokoh-tokoh yang di luar negeri itu keberhasilan Habibie menstabilkan ekonomi ya. Dan awal program Habibie seluruh tahanan politik dilepaskan oleh Habibie. Karena menurut Habibie penjara bukanlah tempat bukan tempat orang yang berbeda pendapat, tapi penjara adalah tempat orang yang berbuat jahat, para kriminal, tapi bukan tempat orang yang beda pendapat. Tapi sekarang itu menunjukkan zaman sekarang merosot secara demokrasi, secara ekonomi, secara politik, pendidikan sama. Ada teman saya bilang di sini, Pak, kan sekolahnya kita di online 2 tahun. Anak saya itu ketemu guru aja bego, apalagi nggak ketemu guru katanya. Tuh, ya kan? Ekonomi anjlok ya, ekonomi anjlok. Demokrasi kata orang-orang itu indeks demokrasinya itu turun. Saya nggak ngerti ngitungnya indeks demokrasi turun. Yang saya tahu banyak orang yang dipenjara, yang kena undang-undang ITE lah, inilah itulah ya.
Terus kemarin ada apa, ibu-ibu yang bunuh anaknya 3 karena takut kemiskinan ya. Meskipun di Quran dikatakan wala taqtulu ya. Janganlah kamu bunuh auladakum, anak-anak kamu, khasyata imlaq, karena kemiskinan ya. Nahnu narzuquhum, kamilah Allah yang akan memberikan rizki kepada anak-anak itu, kepada mereka itu, wa iyyakum, dan kamilah yang memberikan rizki kepada kamu. Itu diperintahkan nggak boleh membunuh karena takut persoalan ekonomi. Tapi karena akarnya persoalan ekonomi dan tekanan hidup karena ekonomi yang susah, orang itu menjadi radikal, ibu itu. Jadi radikal itu sumber akarnya sebenarnya ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufron, orang yang kadal fakru, hampir orang-orang yang fakir itu ayyakuna kufron, dia meninggalkan ya nilai-nilai, mengabaikan nilai-nilai agama. Orang yang fakir, yang tingkat ekonominya itu di bawah minus, itu di bawah kebutuhan sehari dari cukup, itu dia cenderung apa, mengabaikan nilai-nilai agama. Kadal fakru ayakuna kufron. Jadi pada praksisnya orang yang miskin itu, orang yang dalam tekanan hidup karena ekonomi yang terjepit itu, pada prakteknya dia menjadi radikal. Tapi pemerintah kemudian mengumbar isu-isu radikal, intoleran, sebenarnya dalam rangka menutupi kegagalan mensejahterakan rakyatnya. Ya tentu rakyat gak sejahtera ya. Sekarang apalagi macam-macam peraturan ya, macam-macam peraturan, pajak naik, semua naik. Kemarin saya ngurus ngurus 3 bidang tanah untuk wakaf. Itu 3 berkas surat untuk wakaf, ngurus sampai kecamatan, terus ke departemen ke KUA di Parung ini. Kok bisa mengeluarkan materai itu sampai 72 materai. Jadi satu berkas itu untuk surat menyurat tanah yang harus ditandatangani di atas materai, itu satu berkas itu sampai 24 materai. Coba itu materai aja menjadi sumber pajak sekarang ya. Padahal satu materai itu ongkosnya paling berapa? Saya harus mengeluarkan uang 720.000 rupiah. Uangnya dari mana? Dari donatur itu kita pakai untuk beli materai, karena dalam rangka pengurusan wakaf tanah yang Pak keluarga Haji Parama Arte 120 meter, terus yang 400 meter wakaf yang dananya dari seluruh penonton di seluruh dunia, wakaf untuk wakaf tanah yang sudah dibeli oleh atas nama Yayasan Pesantren Ojolali, dan juga wakaf tanah yang 246 ini milik atau muwakifnya Bapak Wahyu almarhum atau Ibu Ayu selaku istrinya sekarang. Itu satu berkas itu harus mengeluarkan 24 materai. Coba, itu sumber pendapatan. Jadi betul-betul negara ini, pemerintah ini kekurangan duit ya. Sampai untuk wakaf aja, saya atau Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia mengeluarkan materai sampai 720.000, karena satu materai 10.000. Masya Allah. Kan itu sangat berat ya buat buat pesantren Ojolali kan. Masya Allah. Jadi negeri kita itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi tugas negara itu kan sebenarnya 2, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dalam konstitusi, dan fakir miskin diurus oleh negara. Jadi sekarang fakir miskin, orang-orang yang berada di bawah kemiskinan itu terlalu banyak, ya. Dan itu teman-teman saya itu harus berjuang sendiri. Ya, rakyat menolong dirinya sendiri. Kalau nggak dorong gerobak, mereka nggak dapat duit ya. Dan uang itu kata mereka hilang, seperti hilang itu pada kemana anak-anak, nggak ada yang jajan katanya. Iyalah, bagaimana jajan, orang nggak pada sekolah, orang tuanya juga mengalami kesulitan mencari penghasilan, ada ibunya yang berjuang
jadi supir ojek, karena Grab si suami sepi, terpaksa dia turun tangan. Emaknya itu, orang tua santri itu ngojek, perempuan, Masya Allah. Ada lagi, karena lakinya itu kena PHK dan susah mencari pekerjaan, ibunya terpaksa mau turun tangan, ya, bahu-membahu dalam keluarga itu untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan menjual sayur matang atau ayam geprek, dikelilingin ke seluruh kampung, jualan lah pakai motor. Itu indikasi ekonomi itu memburuk sebenarnya. Dan itu akan ditutupi oleh isu radikal yang nggak kelar-kelar, karena untuk menutupi masalah ekonomi, ya. Sulitan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu yang betul-betul tidak bisa dihadirkan oleh negara untuk rakyatnya sendiri. Jadi sekarang usul saya, rakyat harus bangkit dan berjuang menolong dirinya sendiri, karena pemerintah sedang membangun satu proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti Mandalika, racing, gitu. Hanya untuk pencitraan sesaat di dunia internasional, ya. Kemudian proyek IKN yang hanya menghabiskan uang dan lain-lain, sementara rakyat menjerit menghadapi barang-barang itu naik, termasuk minyak goreng yang subsidinya dicabut dan tidak mungkin turun lagi. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan menghadapi masa depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkatan